Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan, kami merendahkan diri kami mohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mengurapi kami, Engkau menuntun kami, membimbing kami melalui kuat kuasa Roh Kudus, supaya firman-Mu ini dapat kami mengerti, dan firman-Mu ini meneguhkan, menguatkan kami, sehingga kami dapat memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam Malayem Becema Masia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, minggu ini tema kita ialah karya agung kebangkitan Kristus. Eksposisi kitab Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13-35, sebuah diskursus teologi, biblika, dan implikasi kebangkitan Kristus bagi kita yang percaya. Saudara-saudara, potret Kristus yang bangkit ini bisa saudara simak ulang pada tema minggu yang lalu, yaitu signifikansi Paskah dan identitas Kristen pada bagian yang kedua. Nah, pada bagian tema ini, yaitu karya agung kebangkitan Kristus, saat ini saya ingin menyampaikan sebuah laporan investigatif dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 3-35 ini, perihal dua orang yang sedang galau dan bertukar pikiran tentang kebenaran Kristus yang bangkit, dan bagaimana Kristus telah bangkit itu hadir di tengah-tengah mereka sebagai narasumber yang menguraikan secara lugas dan gamblang siapa yang disalib, siapa yang bangkit sesuai kitab Musa dan kitab para nabi-nabi dalam perjanjian lama. Mari kita melihat kondisi kedua murid yang galau ini menurut pembacaan kita. Penampakan Yesus kepada kedua murid yang sedang pergi menuju Emmaus ini, saudara, sudah disinggung di dalam Markus 16 ayat yang ke-12. Tetapi dalam Lukas 24 ini, itu diceritakan lebih jelas lagi. Hal ini terjadi di hari yang sama sewaktu Kristus bangkit. Jadi ini terjadi di hari yang sama sewaktu Kristus bangkit. Nah, salah satu dari kedua murid ini bernama Kleopas atau Alfeus, yang disebut para penulis kuno sebagai saudara lelaki Yusuf ayah Yesus. Sedangkan seorang adalah salah satu dari mereka yang terkait dengan ke-11 murid sebagaimana tertulis dalam Lukas 24 ayat yang ke-29. Nah, mereka ini pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Nah, dari sini disebutkan itu kira-kira 7 mil atau ya kira-kira 11 km lah. Ayat 13 mengatakan, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Di sepanjang perjalanan mereka ini, di ayat yang ke-14 mengatakan, mereka bercakap-cakap tentang apa yang sedang terjadi. Bunyinya seperti ini, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Mereka ini bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi, dan juga apakah yang dikatakan oleh Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain yang sudah melihat tentang kebangkitan Kristus itu benar atau tidak. Di ayat 1 dan sampai ayat yang ke-12 ini, dalam perjalanan mereka menuju Emmaus ini, Yesus itu datang menggabungkan diri dengan mereka di tengah-tengah perjalanan. Jadi Kristus yang bangkit ini datang bergabung dengan mereka. Pada awalnya mereka tidak menyadari bahwa orang itu adalah Kristus yang bangkit. Mari kita baca ayat 15 dan 16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Jadi mereka tidak menyadari bahwa orang yang bergabung dengan mereka di tengah jalan ini adalah Kristus yang telah bangkit. Nah, pertanyaan pertama yang diajukan oleh Kristus kepada mereka mengenai kesedihan yang tergurat dengan jelas di wajah mereka. Pertanyaannya di ayat yang ke-17 mengatakan seperti ini, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kedua orang ini malah balik bertanya,
kepadanya mengenai ketidaktahuannya. Ayat 18 mereka bilang begini, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Jadi malah mereka berbalik bertanya kepada Yesus. Penuturan Kleopas ini menunjukkan bahwa kematian Kristus telah menggemparkan Yerusalem, sehingga rasanya mustahil jika di kota itu masih ada orang yang begitu tidak tahu menahu tentang kejadian itu. Peristiwa itu sudah menjadi bahan pergunjingan di seluruh kota dan dipercakapkan oleh semua orang. Nah, sebagai jawaban, saudara, Kristus malah bertanya lagi tentang apa yang mereka ketahui di ayat yang ke-19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Dan itu membuatnya semakin terkesan sebagai orang asing. Setelah itu, mereka pun menceritakan kisah Kristus serta situasi terkini dari perkara itu. Mari kita perhatikan bagaimana mereka memaparkan rangkuman dari kehidupan dan karakter Kristus. Di ayat 19 sampai 24 ini, bunyinya seperti ini. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaannya dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami yang telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu, tapi dia tidak mereka lihat. Di sini, saudara-saudara, terdapat juga gambaran sederhana tentang penderitaan Kristus di ayat yang ke-20. Seperti ini dikatakan, meskipun dia begitu dikasihi Allah dan orang-orang, imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia kepada kekuasaan Romawi untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Juga tersirat di ayat yang ke-21 ini kekecewaan mereka terhadap Yesus yang merupakan penyebab kesedihan mereka. Ayat 21 katakan begini, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka juga mengakui bahwa memang telah ada sebuah laporan sampai ke antara mereka bahwa dia telah bangkit. Tetapi sepertinya mereka meremehkan kabar itu dan tidak mempercayainya sama sekali. Ayat 22-24 dengan jelas menggambarkan bahwa mereka tidak percaya sama sekali. Dengan kata lain begini, tetapi kami pikir semuanya itu hanyalah khayalan mereka saja. Sebab para malaikat itu pastilah akan diutus kepada para rasul, bukan kepada para wanita. Lalu, saudara-saudara, mereka berpikir begini, biasanya wanita gampang dibodohi. Kira-kira begitu bahasa lainnya. Mereka juga mengakui bahwa beberapa dari rasul tersebut telah mengunjungi kubur dan menemukan tempat itu kosong. Ayat yang ke-24 dengan jelas. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Intinya begini, mereka tidak percaya bahwa Kristus telah bangkit. Itu intinya. Saudara-saudara, kenapa mereka tidak percaya Kristus yang bangkit ini? Kita dapat pahami karena mereka belum mengerti dengan baik apa yang dikatakan oleh kitab suci. Karena itu Kristus menegur mereka. Ayat yang ke-25 dengan jelas mengatakan bahwa Kristus menegur mereka atas kelalaian, kelambanan mereka untuk mengerti firman Allah yang tertulis dalam perjanjian lama.
Mari kita baca ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Saudara perhatikan, Kristus tidak menegur mereka atas kelambanan mereka untuk mempercayai kesaksian para wanita dan malaikat. Hal itu diabaikan oleh Kristus. Tetapi Kristus menegur mereka atas kelambanan hati mereka untuk mempercayai para nabi dalam perjanjian lama. Sebab inilah akar dari segala ketidakpercayaan mereka. Jika saja mereka telah benar-benar merenungkan, mengindahkan para nabi dalam Alkitab perjanjian lama sebagaimana seharusnya mereka lakukan, mereka pasti tidak akan merasa ragu mengenai kebangkitan Kristus dari antara orang mati pagi itu. Sebab hari itu adalah hari ketiga setelah kematiannya. Sedangkan Kristus mengatakan bahwa pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Ayat yang ke-26 dikatakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Di sini Yesus sedang menjelaskan apa yang dikatakan oleh kitab suci bahwa Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk di dalam kemuliaannya. Berarti penyaliban itu adalah jalan bagi Kristus untuk menebus dosa-dosa manusia. Dengan kata lain, bukankah hal itu telah ditetapkan demikian? Dan ketetapan itu telah dikumandangkan, yaitu bahwa Mesias yang telah dijanjikan itu harus terlebih dahulu menderita sebelum akhirnya berkuasa. Bahwa dia harus mencapai mahkotanya melalui kayu salib. Saudara-saudara, bila kita membaca Yesaya 53, Daniel 9, di mana para nabi dengan jelas-jelas memaparkan penderitaan Kristus dan kemuliaan yang akan mengikutinya. Saudara, di sini Yesus menjelaskan apa yang dikatakan oleh kitab suci tentang dirinya, bahwa dia harus melalui penderitaan itu. Mari kita bandingkan dengan 1 Petrus 1 ayat yang ke-11. Mengatakan seperti ini, dan mereka meneliti saat mana dan bagaimana dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang akan menyusul sesudah itu. Jelas sekali, salib Kristus adalah jalan bagi kemuliaannya. Namun justru salib Kristus itulah yang paling tidak dimengerti oleh mereka. Petrus menulis ini setelah Petrus menerima Roh Kudus. Setelah ia mengerti bahwa Kristus memang disalib untuk dengan jalan itu ia akan menerima kemuliaannya. Nah, di sini Yesus ingin menunjukkan kepada mereka dua hal tentang salib. Yang pertama, yaitu bahwa Mesias harus menderita seperti itu. Karena itulah penderitaannya bukan membantah keberadaannya sebagai Mesias, tetapi justru memberi bukti bahwa ia benar-benar Mesias. Sebagaimana kesusahan orang kudus membuktikan status mereka sebagai anak-anaknya. Penderitaannya itu sama sekali bukan penghancur harapan dari murid-muridnya, justru merupakan dasar pengharapan mereka. Kristus tidak bisa, saudara-saudara, tidak bisa sepenuhnya menjadi juru selamat jika ia tidak menderita terlebih dahulu. Kristus memang mengerjakan keselamatan kita secara sukarela, tetapi untuk menunaikannya ia harus menderita dan mati di kayu salib. Yang kedua, setelah mengalami penderitaan itu, dia masuk di dalam kemuliaannya yang ia jalani pada waktu ia dibangkitkan. Dan ini adalah langkah pertama untuk menuju kemuliaannya. Perhatikan saudara-saudara, kemuliaan itu disebut kemuliaannya sebab memang dia berhak menerimanya.
Itu adalah kemuliaan yang telah dimiliki oleh Kristus sebelum dunia dijadikan. Kalau kita bandingkan di dalam Yohanes pasal 17 dengan jelas dalam doa Yesus itu, bahwa kemuliaan yang dia miliki sebelum dunia dijadikan, dia memang harus memasukinya, sebab melalui kemuliaan ini juga, dan juga melalui penderitaannya ini, firman Allah digenapi. Dan sebelum memasuki kemuliaannya, dia harus menderita terlebih dahulu. Kemudian saudara-saudara, Kristus menerangkan benang merah bagian-bagian perjanjian lama kepada kedua orang ini di perjalanan mereka. Ia menerangkan kepada mereka tentang Mesias dan menunjukkan bagaimana firman tersebut tergenapi di dalam dirinya. Ayat 27 kita baca. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Penjelasannya dimulai dari kitab Musa, penulis pertama dalam perjanjian lama, kemudian ia pun melanjutkan secara berurutan sampai ke kitab nabi-nabi dan menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, untuk menunjukkan segala penderitaan yang telah ia alami, sama sekali tidak menyalahi nubuat kitab suci mengenai dirinya, tetapi justru menggenapi nubuat kitab suci. Dia mulai dari kitab Musa yang mencatat janji pertama dengan jelas bernubuat bahwa tumit Mesias akan dilukai, tetapi oleh tumitnya juga kepala si ular akan diremukan. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 dengan jelas mengatakan hal itu. Sebab itu saudara-saudara, peringatan pertama untuk kita dari pembacaan kita tentang bahayanya ajaran yang menyimpang dan pentingnya ajaran yang sehat. Betapa berbahayanya ajaran yang menyimpang. Yesus ketika melihat kedua orang ini tidak percaya kesaksian wanita yang telah terlebih dahulu melihat kebangkitan dan kesaksian malaikat, Yesus tidak menegur, tetapi Yesus menegur mereka karena mereka tidak mengerti kitab suci. Betapa lambannya mereka, ketidakpercayaan mereka dilatar belakangi oleh karena mereka tidak mengerti kitab suci. Itu sebabnya peringatan untuk kita adalah betapa berbahayanya ajaran yang menyimpang dan betapa pentingnya ajaran yang sehat. Kalau kita bandingkan di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 31 sampai 38 tentang Sida-Sida di Ethiopia. Sida-Sida ini meskipun ia terpelajar, tapi ia tidak berpura-pura sudah mengerti, kecuali ada yang membimbing dia. Kenapa demikian? Sebab semuanya itu disampaikan secara samar-samar sesuai dengan masanya. Tetapi tabir itu kemudian diangkat ketika perjanjian baru menjelaskan perjanjian yang lama. Mari kita melihat ayat 30 dan 31. Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Di sini kita melihat betapa pentingnya, saudara-saudara, ajaran yang sehat itu. Dan betapa berbahayanya ajaran yang menyimpang itu. Sida-Sida ini tidak mengerti karena tidak ada yang membimbingnya. Itu sebabnya kenapa kita berpegang kepada apa yang dikatakan oleh firman Allah. Peringatan yang kedua, dalam mempelajari kitab suci, kita harus belajar secara sistematis dan teratur. Sebab Alkitab itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amsal 4 ayat 18 mengatakan, "Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari." Betapa pentingnya kita belajar Alkitab itu secara teratur. Kenapa demikian? Karena itu seperti cahaya fajar hingga rembang tengah hari. Menurut kamus, rembang tengah hari itu adalah posisi puncak dari matahari. Supaya kita bisa mengenal Allah itu dengan benar, saudara-saudara.
Mari kita kembali kepada teks kita. Setelah menjelaskan isi kitab suci kepada mereka, kedua orang itu belum menyadari bahwa yang berbicara ini adalah Kristus yang telah bangkit. Namun, uraian pokok bahasan Kristus sampaikan membuat kedua murid ini terpesona. Sampai-sampai mereka tidak menyadari bahwa perjalanan mereka sudah sampai ayat 28. Dan kelihatannya mereka berniat untuk menginap. Mereka, ayat 28 mengatakan, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah hendak meneruskan perjalanannya. Dan kini mereka memohon supaya Kristus tetap tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 29, ia berbuat seolah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya tinggal bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam, matahari mau terbenam, masuklah. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Kristus pun akhirnya mengabulkan permohonan mereka. Lalu ia tinggal bersama dengan mereka pada saat itu. Ayat 30-31, akhirnya sewaktu mereka duduk makan bersama, terbukalah mata mereka dan mereka mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kita baca, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ia menghilang dengan segera, dikatakan oleh Alkitab. Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Istilah apantos egeneto, dia undur diri dari hadapan mereka, melesat dengan tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Saudara-saudara, tubuh Kristus yang bangkit itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Apantos egeneto segera hilang, lenyap dari pandangan mereka. Tembok tidak dapat membatasi tubuh kebangkitannya. Ayat 32, bagaimana pengakuan dan dampak pengaruh perkataan Kristus setelah mereka mengenal bahwa itu adalah Kristus. Mereka berkata begini, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ingat baik, garis bawahi di situ. Ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi Yesus menjelaskan apa yang dikatakan oleh Alkitab Perjanjian Lama itu kepada mereka. Hati mereka berkobar-kobar tentang kebenaran-kebenaran itu. Kemudian mereka berdua kembali ke Yerusalem dan memberi laporan atas apa yang mereka alami kepada 11 rasul. Ayat 33-35. Lalu bangunlah mereka terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan ia telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara, tentu mereka ingat ketika mereka makan bersama, mereka mengenal bahwa orang itu adalah Kristus. Seandainya pada waktu itu begini, pada saat Kristus memberikan makan kepada mereka, memecah-mecahkan roti, lalu bilang, saya mohon pamit, undur diri. Saudara-saudara, mungkin itu peristiwa biasa. Tetapi Alkitab mengatakan ketika ia memecah-mecahkan roti dan ketika mereka mengadakan perjamuan makan, tiba-tiba Kristus lenyap. Apantos egeneto itu menunjukkan bagaimana kuasa kebangkitannya itu tidak dapat ditahan oleh ruang dan waktu. Implikasi teologisnya bagi kita, implikasi teologis karya kebangkitan Kristus itu bagi kita sifatnya final dan mengikat. Hal itu sesuai dengan perkataan Kristus bahwa kematian dan kebangkitannya adalah penggenapan apa yang tertulis tentang dirinya dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi. Finalitas karya agung Kristus adalah kesimpulan Kristus sendiri
sebagai fakta hukum iman kita. Kita baca ayat 27, apa yang Kristus katakan. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi finalitas karya agung Kristus adalah kesimpulan Kristus, bukan kesimpulan saya. Ini adalah fakta hukum iman Kristen kita. Jadi kesimpulan itu tidak dibuat oleh gereja, tetapi oleh Kristus sendiri bagi gereja Tuhan. Artinya pertama, kita tidak mungkin bisa menghindari kebenaran Allah dan kebenaran Kristus. Yang kedua, fakta hukum iman Kristen ini tidak memberikan ruang kosong bagi kita untuk berspekulasi tentang keselamatan kekal. Tidak memberi ruang kosong kepada kita untuk berspekulasi tentang keselamatan kekal atau berasumsi untuk memperoleh keselamatan dengan upaya sendiri, supaya lepas dari dosa, supaya lepas dari iblis, supaya lepas dari maut, kecuali oleh iman kepada karya agung Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Bahwa dia adalah jalan, bahwa dia adalah kebenaran, bahwa dia adalah hidup. Dan di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara bisa baca Yohanes pasal 14 ayat 6, Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang kedua. Mari saudara-saudara saat ini, biar oleh kuasa kebangkitan Kristus, kita dihidupkan, kita dikuatkan, dan kita memuliakan Tuhan dengan luar biasa. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih untuk karya Kristus yang agung, karya kebangkitan Kristus yang luar biasa untuk kami, sehingga kami dihidupkan, kami Tuhan dibebaskan dari iblis dan juga dari maut. Kami bersyukur untuk hidup yang kekal yang telah diberikan oleh Kristus. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang diberikan oleh Kristus kepada kami oleh iman. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.